Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang sistem informasi kualitas jasa atau juga bisa disebut sebagai service quality. Sebelumnya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Edi Suwarno dengan NIM 180301300 dan rekan saya Karin Nubaira dengan NIM 180301275. Kami kelompok 11 akan membahas sedikit tentang sistem informasi kualitas jasa atau biasa disebut sebagai service quality. Yang pertama yang kami bahas adalah peningkatan kualitas jasa melalui sistem informasi. Yang kedua ada integritas sistem informasi kualitas jasa dalam perusahaan. Yang ketiga ada pendekatan-pendekatan untuk riset jasa. Yang keempat ada mengembangkan sistem informasi kualitas jasa yang efektif. Yang kelima ada hakikat citra dan identitas. Dan terakhir ada faktor yang mempengaruhi citra. Yang pertama ada peningkatan kualitas jasa melalui sistem informasi. Jadi yang pertama itu ada kualitas jasa atau juga pelayanan. Seperti halnya pelayanan. Jadi di sini yang dimaksud kualitas jasa atau juga pelayanan itu tingkatan baik buruk pekerja untuk memenuhi keinginan maupun harapan bagi pembeli. Jadi yang dimaksud itu seperti halnya tingkatan baik buruk. Jadi ada tingkatannya, ada tingkatan baik, ada tingkatan buruk. Dari tingkatan baik buruknya para pekerja untuk itu memenuhi keinginan kita, keinginan mereka maupun harapan si pembeli. Seperti halnya dengan contoh kita kalau jualan itu ada profit naik atau profit turunnya. Jadi untuk itu kita harus kerja keras untuk profit naiknya. Jadi untuk memenuhi keinginan para pembeli tadi. Yang kedua di sini ada sistem informasi, yaitu suatu kesatuan yang berkaitan dengan informasi maupun teknologi dan interaksi terhadap orang dan data. Jadi di sini orang dan data itu berkesinambungan. Maksudnya yaitu sama-sama halnya memberikan informasi yang jelas. Meskipun data yang ada di komputer, data yang ada di laptop, data yang ada di handphone, dan orang-orang seperti halnya bicara face to face kepada satu sama seseorang lain atau teman atau kerabat dan lain-lainnya. Yang penting itu orang dan data itu sama-sama halnya memberikan informasi yang jelas. Yang ketiga itu ada peningkatan kualitas jasa melalui sistem informasi. Salah satu konsep yang memiliki kaitan erat dan berdampak langsung terhadap keberhasilan pendekatan service quality atau juga disebut sebagai sistem informasi. Selanjutnya yaitu ada SIM atau juga disebut sistem informasi manajemen. Di sini SIM ada 3. Yang pertama yaitu pelanggan luar yang pernah merasakan pelayanan perusahaan seperti hanya external customer. Yang kedua ada pelanggan perusahaan pesaing atau juga kompetitor customer. Yang ketiga ada pelanggan yang ada di dalam perusahaan seperti hanya internal customer. Selanjutnya itu ada integritas sistem informasi kualitas jasa dalam perusahaan. Di sini integritas sendiri yaitu konsep yang berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan, nilai, metode, dan prinsip. Dan selanjutnya ada pengintegrasian sistem informasi, konsep kunci dari SIM atau juga berbagai sistem dalam saling berhubungan satu sama lain dengan berbagai cara yang sesuai keperluannya. Jadi di sini ada integritas sama pengintegrasiannya sistem informasi. Jadi selanjutnya itu ada SIP atau hanya disebut sebagai sistem informasi pemasaran. Jadi orang-orang peralatan untuk mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi dan mendistribusikan informasi dengan tepat waktu, akurat dan dibutuhkan oleh pembuat keputusan pemasaran. Jadi seorang pemasaran atau biasa disebut dengan SIP, sistem informasi pemasaran tersebut harus bisa memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin
harus bisa menjalankan seperti halnya target pemasaran, seperti halnya memasarkan produk-produk baru, itu harus beridentifikasi dengan waktu, dengan mengakuratkan, memplanning, atau hanya dengan men-train waktu-waktu kita, jam-jam terbang kita, itu harus kita latih supaya halnya kita bisa memasarkan produk atau apa, kita bisa bicara face to face dengan orang, itu enak gitu loh. Yang selanjutnya itu ada mengembangkan dan mendapat informasi. Di sini mengembangkan dan mendapat informasi itu dibagi dalam 4. Yang pertama itu ada sistem pencatatan internal, yang kedua ada sistem intelijen pemasaran, yang ketiga ada sistem riset pemasaran, yang terakhir ada sistem pendukung keputusan. Jadi yang pertama itu ada sistem pencatatan internal. Itu disebutkan bahwa laporan pesanan, penjualan, harga, tingkat persediaan, piutang, utang, dan sebagainya. Menganalisis informasi ini, para manajer pemasaran dapat menemukan kesempatan dan masalah yang penting. Yang kedua itu ada sistem intelijen pemasaran, memberikan data yang terjadi atau happening data untuk memperoleh informasi harian mereka mengenai perkembangan lingkungan pemasaran. Jadi di sini disebutkan sistem intelijen pemasaran itu memberikan data yang terjadi, atau contohnya itu para marketing atau si pemasaran hari ini atau yang kemarin itu pasti ada data-datanya. Jadi hari ini kalau ada laporan itu memberikan data yang apa yang terjadi di kemudian hari atau sekarang, atau happening data untuk memperoleh informasi harian, untuk memperoleh atau kita menyarankan informasi itu yang jelas mengenai perkembangan lingkungan pemasaran. Jadi di situ para perkembangan lingkungan seperti halnya pemasaran itu semakin meningkat. Dan ketiga di sini ada sistem riset pemasaran. Yang pertama itu sistem riset pemasaran itu ada melakukan survei pasar, yang kedua ada pengujian preferensi produk, ramalan, penjualan menurut wilayah, atau penelitian efektivitas iklan. Jadi untuk pemasaran tersebut itu ada melakukan survei pasar. Jadi pasar-pasar itu kita survei berapa sih harga atau produk-produk apa yang kurang, atau di situ apa sih yang kurang enak atau apa. Jadi kita itu menyurvei, mendata. Yang kedua itu ada pengujian preferensi produk. Nah, di sini dimaksud pengujian preferensi produk itu kita tes apakah layak untuk dikonsumsi atau tidaknya. Dan yang ketiga itu adalah ramalan penjualan menurut wilayah. Jadi wilayah itu tersebut membutuhkan apa, seperti halnya pada waktu panas atau waktu hujan. Kalau waktu hujan biasanya itu kan ada orang jualan payung atau apa. Kalau musim panas biasanya jualan kayak es batu. Untuk menstandarkan wilayah tersebut, musim-musiman, kadang musim buah, kadang musim apa, itu yang dijualkan. Ya tadi kembali lagi ke melakukan survei pasar. Jadi dan yang terakhir itu ada penelitian efektivitas iklan. Jadi para pemasaran atau para penjual itu gimana sih caranya memasarkan iklan yang baik dan benar itu. Jadi kita itu harus menyurvei. Jadi di sini mengembangkan dan mendapatkan informasi itu saling berkesinambungan. Jadi yang terakhir itu ada sistem pendukung keputusan. Di sini yang dimaksud yaitu pengumpulan data yang terkoordinasi yang relevan dari bisnis dan lingkungan untuk tindakan para pemasaran. Dan selanjutnya ada pendekatan untuk riset jasa. Dan pendekatan untuk riset jasa ini akan dijelaskan sama rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Edi. Pendekatan untuk riset jasa. Pendekatan untuk riset jasa ada 4. Yang pertama ada survei transaksi. Survei ini mensurvei kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang kita berikan, yang bertujuan untuk mendapatkan feedback ketika pelayanan dirasa baru diterima. Lalu yang kedua ada menampung keluhan. Sistem ini untuk menerima dan menyimpulkan keluhan konsumen kepada perusahaan. Dan yang ketiga ada survei pasar total. Survei ini untuk mengukur penilaian konsumen secara menyeluruh terhadap pelayanan yang kita berikan.
Dan yang terakhir ada survei pegawai. Sistem ini mendistribusikan data operasi kinerja pelayanan yang bertujuan untuk memonitor indikator kinerja pelayanan dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Selanjutnya ada mengembangkan sistem informasi kualitas jasa. Bagaimana sih mengembangkan sistem kualitas jasa yang efektif? Yang pertama, ada mengukur besarnya harapan pelanggan terhadap pelayanan yang kita berikan. Kita bisa memberikan pertanyaan seperti seberapa besar tingkatan kepuasan terhadap pelayanan yang kita berikan. Lalu yang kedua ada menitikberatkan kualitas informasi. Maksudnya itu menitikberatkan kualitas informasi proses keputusan pihak manajemen terhadap peningkatan pelayanan yang diharapkan. Lalu yang ketiga ada memahami pendapat yang dikeluarkan oleh pelanggan. Yang keempat ada menghubungkan kinerja pelayanan dan output yang dihasilkan oleh perusahaan. Maksudnya itu mampu mengkaitkan kinerja pelayanan dengan tujuan perusahaan. Dan yang terakhir ada menjaga seluruh karyawan. Penerapan sistem informasi dalam kualitas pelayanan harus mampu mencakup keseluruhan individu yang berbeda, dalam fungsi yang berbeda juga mendapatkan informasi yang sesuai. Lalu ada hakikat, citra, dan identitas. Citra sendiri memiliki arti yaitu jumlah keyakinan, gambaran, dan kesan yang dimiliki oleh seseorang pada suatu objek. Dan identitas perusahaan sendiri yaitu suatu bentuk visual dan ekspresi dari image dan identitas suatu perusahaan. Biasanya itu berbentuk seperti logo dan warna yang identik dengan perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, ada faktor yang mempengaruhi citra perusahaan. Ada 5 faktor. Yang pertama, ada kualitas produk yang dihasilkan. Semakin baik kualitas pelayanan yang kita berikan, maka tingkatan minat konsumen untuk membeli kembali itu sangat tinggi. Lalu yang kedua ada pelayanan yang disediakan. Kepuasan pelanggan itu tergantung pelayanan yang kita berikan. Yang ketiga ada kebijakan perusahaan. Yang keempat ada reputasi perusahaan. Dan yang terakhir ada kegiatan pemasaran perusahaan. Kegiatan ini dapat mempengaruhi kesuksesan sebuah perusahaan dalam bentuk citra image. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Sekian dari presentasi kami. Jika mungkin ada yang kurang paham, bisa ditanyakan di forum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.